Salam ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya dipercayakan oleh Komisi PWSTER untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi setiap kami agar kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya, dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami dalam kebenaran firman Tuhan di saat ini. Bapa, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang punya Alkitab, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Saya akan bacakan buat setiap kita. Lembaga Alkitab memberikan judul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian jauh pasal pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya memberikan judul sharing saya adalah hidup dalam kerajaan Allah, atau gaya hidup dalam kerajaan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca tadi di Kisah Para Rasul bahwa ketika jemaat mula-mula hidup, pertama kali mereka tidak pernah mementingkan diri mereka. Mereka tidak pernah berkata bahwa milik saya adalah untuk saya. Mereka tidak berkata seperti itu. Milik mereka adalah milik bersama. Itu yang jemaat mula-mula tunjukkan. Dan biarlah ini menjadi teladan dan contoh buat setiap kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka membagikan atau mereka memberikan apa yang mereka punya itu kepada sesama, mereka berkumpul, lalu mereka memecah-mecahkan roti, mereka bertekun dalam pengajaran, membagikan kepunyaan mereka kepada yang memerlukan. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kita sebagai jemaat Petra, ibu-ibu, mari kita ikutin contoh ini. Apa yang punya kita, kita boleh bagikan kepada sesama jemaat kita. Ada jemaat kita yang membutuhkan, yang mungkin mereka nggak punya. Mari kita lakukan seperti jemaat mula-mula, sehingga kasih itu boleh kita praktekkan. Yesus sudah memberikan teladan. Dia mati di atas kayu salib. Dia berkorban buat ibu-ibu dan saya. Itu adalah teladan yang luar biasa yang tidak ada di dunia ini selain hanya satu, Yesus.
yang mau berkorban. Dia tidak kenal ibu-ibu, dia tidak kenal saya, tapi dia berkorban karena dia mengasihi. Itulah kasih agape. Itu adalah kasih yang sungguh, dan dunia tidak pernah tidak bisa mengkopi itu. Dunia tidak bisa mengikuti itu. Dunia tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena dunia selalu mementingkan dirinya. Apakah kita anak-anak Tuhan seperti dunia ini? Saya percaya tidak. Ibu-ibu yang ada di Petra tidak seperti itu. Saya melihat banyak ibu-ibu yang saling menolong satu dengan yang lain. Dalam situasi-situasi yang sulit ini masih menolong. Itu adalah kasih yang sesungguhnya, yang mau rela berkorban, mau berbagi, mau memberi. Kita tidak selalu mencari dan menerima. Enggak. Kita jemaat Petra berbeda. Kita selalu membagi apa yang kita punya kepada jemaat-jemaat kita yang membutuhkan. Dan itu adalah contoh yang harus kita lakukan hari demi hari. Karena kita tahu bahwa ada Kristus yang sudah berkorban buat hidup kita. Ya. Kasih agape adalah nilai yang membedakan dengan gaya hidup kerajaan Allah dengan dunia ini. Ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan itu dunia gak bisa copy, ibu-ibu. Kenapa? Karena kita belajar dari Yesus, sang kasih itu. Kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dia tidak pernah meminta. Dia berkorban. Kasih agape menciptakan kesatuan, kerelaan, dan bahkan ketulusan. Itulah kasih agape. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu kasih agape. Bisa menyatukan setiap kita. Kita dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kita disatukan oleh kasih. Ada yang dari Medan, ada yang dari Maluku, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada dari Papua, ada yang dari Aceh, ada yang dari Makassar, dan sebagainya. Kita di Jemaat Petra berbagai latar belakang, tapi kita disatukan oleh yang namanya kasih agape. Ya. Dan itulah gaya hidup dalam kerajaan Allah. Kita sebagai anak-anak kerajaan Allah harus hidup berbagi kasih. Ciri dalam hidup kasih kerajaan Allah ada dua, ibu-ibu. Yang pertama, fokus pada kasih agape itu. Kenapa? Karena tadi di ayat yang ke-32 kita boleh lihat tadi bahwa kepunyaan mereka bukan milik mereka sendiri, tapi kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu adalah kekuatan yang sesungguhnya, kasih itu diperhatikan oleh jemaat mula-mula, dan itu yang harus kita lakukan di jemaat kita di Petra, ibu-ibu. Dan bukan hanya di jemaat kita, mungkin di lingkungan kita, di tempat pekerjaan, mungkin situasi yang sulit ini ada orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan. Tunjukkan kasih itu kepada mereka sehingga mereka mengenal Kristus. Mereka percaya kepada Kristus karena ada anak-anak Kristus yang melakukan itu. Ya. Kita sedang ditantang, kita sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus berkorban, kita harus rela. Kita harus tulus. Ketika kita membagikan kasih kita jangan pernah meminta balas. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, bahwa kasih agape harus kita tunjukkan. Sehingga kita boleh peduli kepada orang lain. Yang kedua, dimotivasi oleh kasih agape. Di ayat 36-37 tadi kita baca bahwa Yusuf atau Barnabas adalah contoh jemaat yang hidup dimotivasi oleh kasih agape itu. Ibu tahu, dia menjual ladangnya dan dia tidak peduli. Uangnya dikasih kemana? Dibawa kepada rasul-rasul dan dia kasih. Untuk apa?
supaya menolong orang-orang yang membutuhkan. Supaya apa? Menolong pelayanan. Dan itu yang harus kita lakukan di jemaat kita. Saat ini situasinya lagi sulit. Mari kita melakukan itu. Dan saya percaya apa yang kita lakukan itu Tuhan berkati kita berlipat kali ganda. Sehingga kasih itu boleh dinyatakan. Kenapa si Yusuf atau Barnabas ini melakukan itu? Dia dimotivasi oleh kasih yang Yesus tunjukkan. Yesus yang mati di kayu salib itu. Dia sudah terima kebenaran itu. Dia sudah percaya kepada Yesus. Sehingga dia rela berkorban. Dia membantu pelayanan, dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau dia mencari keuntungan, boleh saja dia mencari keuntungan di situ. Tapi dia tidak melakukan itu. Tetapi dia lakukan adalah membagikan itu karena ada orang-orang yang membutuhkan. Dia tunjukkan bahwa dia anak Tuhan yang harus melakukan itu. Dia tunjukkan bahwa dia sudah memiliki keselamatan sehingga dia melakukan itu. Ya, sama dengan kita. Kita harus melakukan itu. Ibu-ibu. Sehingga kasih itu boleh dinyatakan dalam hidup kita. Kasih itu boleh dinyatakan dalam keluarga kita. Kasih itu boleh dinyatakan di tempat di mana kita bekerja. Kasih itu boleh dinyatakan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sehingga gaya hidup kerajaan Allah kita boleh nyatakan. Ya, ibu-ibu ingat bahwa kasih yang ibu-ibu miliki itu datang dari Yesus. Kasih yang ibu-ibu dapatkan sampai detik ini, yaitu keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Itu tidak pernah kita bayar, kita tidak pernah beli dengan uang. Diberikan secara cuma-cuma. Yesus berkorban buat kita semua. Oleh sebab itu, saat ini biarlah kasih itu boleh mengalir dalam hidup kita. Dan kita boleh impartasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Di keluarga kita, di jemaat kita, dan di lingkungan kita di mana kita tinggal. Biar kasih Kristus menyertai hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh bersyukur. Biarlah saat ini kami boleh mengimpartasikan kasih agape yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga kami boleh rela berkorban. Kami boleh tulus. Kami boleh mementingkan kepentingan orang lain daripada kami. Bukan kami mencari keuntungan, bukan mencari nama dan sebagainya, tapi kami memiliki kasih yang sungguh yang daripadamu. Oleh sebab itu Tuhan berkati setiap ibu-ibu yang mendengarkan firman ini. Dan biarlah Tuhan mampukan setiap ibu dan kami semua sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Bukan pendengar firman Tuhan saja, tapi pelaku firman. Bapa, terima kasih buat saat ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.